Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru pengera Angkatan 10 Kabupaten Agam, Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu proses coaching, di mana di sini kami melakukan bertiga. Yang pertama sebagai observer, yang kedua sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coachee. Perkenalkan, saya Ike Yusrianti ST, saya berasal dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung, dan di sebelah saya Robert Andri Wadana dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Di sebelah kiri saya Weni Kurniawati dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini ya, Bu ya. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik perilaku, apakah sudah sesuai dengan alur Rita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Jangan lupa ya, Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Silakan, Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ini rencana saya, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Jadi di antara ketiga itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kira-kira indikator kecapaannya bagaimana, Bu? Saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Baiklah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee-nya, dan nanti setelah coachingnya selesai, kita akan ngobrol lagi ya, Bu ya. Silakan Ibu melakukan proses. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, Bu Weni. Selamat siang, Bu Ike. Apa kabarnya, Bu Weni? Baik-baik saja. Kalau Bu Ike bagaimana? Alhamdulillah, baik, Bu Weni. Ada yang bisa saya bantu, Bu Weni? Apakah Ibu ada waktu hari ini? Iya, Bu, ada. Kebetulan saya tidak ada kegiatan hari ini. Kenapa, Bu? Ini saya mau menceritakan tentang suatu masalah saya nih, Bu. Ya, emangnya ada apa, Bu? Begini, Bu, di sekolah saya ada seorang siswa yang saya perhatikan ya, Bu, malas sekali belajar. Dan tugas-tugas pun jarang dikerjakannya gitu ya, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan itu? Oh, sudah, Bu. Saya amati dan saya perhatikan siswa tersebut ketika saya masuk, dia malas untuk belajar, dan tugas-tugas yang saya berikan juga dia tidak mau mengerjakannya, Bu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu Eni? Saya sudah memanggil siswa tersebut dan dia katanya malas mengerjakan tugas karena dia tidak ngerti, Bu, dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena dalam teks bahasa Inggris itu juga panjang-panjang dan kurang jelas, kurang mengerti kata-katanya, Bu. Begitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Weni inginkan dari keadaan yang ada pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya inginkan pada siswa saya tersebut adalah seperti siswa saya itu saya inginkan aktif dalam belajar bahasa Inggris, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan juga mempunyai semangat untuk belajar, Bu. Berarti kalau dari pembicaraan Bu Eni, berarti anak itu kurang motivasi ya, Bu ya? Iya. Apa kira-kira yang akan Bu Eni lakukan untuk meningkatkan motivasi dari siswa tersebut? Menggunakan pembelajaran yang bervariasi, salah satunya menggunakan aplikasi yang terkenal sekarang, misalkan menggunakan Quizizz, menggunakan word wall, Bu, dan
memberikan materi, saya menggunakan PowerPoint dan saya tampilkan ke depan, dan juga saya menggunakan metode pembelajaran yang variasi. Oh, wah luar biasa Bu Weni ya. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Weni seberapa tingkat keberhasilan yang metode yang Bu Weni lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa tadi? Kalau saya skalakan Bu, saya mungkin keberhasilannya itu antara skala 7 Bu. Oh, oke, baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Weni lakukan dan langkah apa yang akan Bu Weni lakukan selanjutnya? Langkah yang akan saya lakukan selanjutnya adalah penerapan metode-metode yang bervariasi tadi yang telah saya ceritakan tadi ya Bu, menggunakan quizzes, menggunakan pembelajaran yang bervariasi seperti misalkan menerapkan pembelajaran yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan siswa saya, menggunakan ice breaking mungkin Bu untuk meningkatkan motivasi siswa saya, dan saya juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada melalui handphone siswa sehingga siswa saya itu termotivasi untuk belajar. Berarti dari yang saya dengar dari keterangan Bu Weni akan dilakukan itu, berarti bisa saya simpulkan bahwa Bu Weni akan melakukan pembelajaran berbasis teknologi ya Bu Weni? Iya betul Bu. Oke Bu Weni, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Weni dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Nyusun rencana saya ini, saya akan melibatkan kepala sekolah dan wakil kesiswaan, dan tentu juga dengan teman-teman sejawat saya ya Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Weni butuhkan dalam melakukannya? Saya rasa secepatnya saya akan segera melakukannya Bu. Karena sekarang kan ajaran baru, jadi saya bisa menerapkan ini di pembelajaran saya di kelas. Betul sekali Bu Weni. Nah, kapan ya Bu Weni mulai melaksanakannya? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini minggu depan ya Bu, karena sudah mulai kegiatan PBM pada minggu depan. Baiklah Bu Weni. Selanjutnya apa komitmen yang akan Bu Weni lakukan untuk melakukan rencana ini agar berjalan dengan baik? Gini Bu, saya akan lebih konsisten lagi dalam penerapan metode pembelajaran yang bervariasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan di sekolah sudah saya dapatkan Bu, yaitu menggunakan sarana prasarana di sekolah seperti menggunakan Infocus atau menggunakan handphone bagi siswa-siswa saya diizinkan oleh kepala sekolah itu Bu. Baiklah Bu Weni, semoga rencana Bu Weni ini berjalan dengan lancar ya. Bu Weni ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Weni setelah melakukan perbincangan kita ini? Wah, perasaan saya ini lega sekali Bu, karena saya sudah menemukan masalah-masalah saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya dan apa yang harus saya terapkan di kelas saya nantinya kepada siswa saya Bu. Mendengarkan cerita Ibu, semoga kita bisa terus berbagi ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian saya ingin berbincang-bincang lagi sama Ibu, mungkin minggu depan atau minggu selanjutnya. Saya ingin tahu bagaimana progresnya, langkah yang Ibu lakukan tadi. Iya Bu. Oke Bu, saya akan nanti minggu depan saya akan menemui Ibu lagi. Sampai jumpa lagi Bu Weni. Iya Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Baiklah Bu, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah belajar dengan lancar Pak. Nah, setelah melakukan coaching ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator tercapaiannya Bu? Alhamdulillah coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Dari bincang-bincang tadi, dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, yang sudah saya amati tadi ya Bu ya, ada beberapa catatan Ibu yang pertama sudah berhasil menyimpulkan sesuai dengan alur Tita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan
Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya dilakukan. Kemudian dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan lebih baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci tadi. Ibu sudah fokus terhadap Koci, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya, sesuai dengan kata Koci yang diberikan oleh Kocinya tadi. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini memudahkan juga untuk proses coaching ke depannya. Kemudian satu lagi pertanyaannya Bu ya, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Pak, saya rasa yang mau saya lebih kembangkan yaitu merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan lebih memahami lagi alur cerita. Saya merasa kurang di situ Pak. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Robert. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya ini Pak Robert? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, Ya, Bu. sebagai awalnya kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan, ya Pak. Ya Bu. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching pada hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Robert bisa menggunakan alur kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, mungkin sebelum melakukan coaching ya Pak, nah ada sedikit pertanyaan nih yang mau saya sampaikan kepada Pak Robert. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak Robert kembangkan pada proses coaching hari ini? Baiklah Bu, di mana pada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti Bapak aktif Dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, di antara yang tiga itu ya Pak, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Dari antara tiga itu mungkin lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada dua, Iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Pak Robert, untuk pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaiannya? Indikator kecapaiannya, saya ingin coach saya ini bisa menentukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, berarti Bapak ingin nanti coach Bapak bisa menemukan solusi terhadap masalahnya ya? Iya. Nah, baiklah Pak Robert, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak berikan. Silahkan Bapak melakukan coaching kepada coachnya, dan nanti setelah melakukan observasi, saya akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Ya, oke Bu. Nah, silahkan Bapak untuk melakukan coachingnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Robert, apa boleh saya mengganggu waktu Pak Robert? Waalaikumsalam Bu. Sama sekali tidak Bu. Ada apa Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ada sedikit permasalahan di kelas Pak. Oh begitu ya Bu. Ngomong-ngomong, mau hasil yang bagaimana nih dari bincang-bincang kita pada hari ini? Saya hanya ingin permasalahan saya di kelas itu selesai Pak, dan kepala saya tidak pusing memikirkannya. Oh gitu ya. Kalau begitu Bu, coba ceritakan ada apa di kelas Ibu? Begini Pak, ada salah satu siswa saya yang sering sekali absen, jarang sekali masuk. Padahal sudah kelas 12 ya Pak ya.
kehadirannya sedikit sekali. Akibatnya siswa tersebut banyak ketinggalan pelajaran, Pak. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, dalam sebulan terakhir berapa kali siswa tersebut tidak hadir? Sekitar 10 hari berturut-turut, Pak. 10 hari betul-betul. Iya, Terus sejauh ini langkah apa yang Ibu lakukan? Saya sudah memanggil si murid, Pak, dan berbicara dari hati ke hati dengan dia. Selain itu ada lagi langkah lain yang Ibu lakukan? Saya juga sudah berbicara dengan wali kelasnya, Pak, serta guru BK-nya. Dan saya juga sudah menelpon orang tuanya. Dari itu ada hasilnya nggak dari langkah-langkah yang telah Ibu lakukan? Sejauh ini setelah saya berbicara dengan murid saya itu, Pak, belum ada titik terang yang titik terang dari permasalahannya itu. Jadi kehadirannya sekolah masih saja tetap sesekali absen. Jadi masih ada yang tidak hadirnya ya, Pak ya. Kalau masalah menelpon orang tua, saya sudah telepon orang tuanya. Panggilan sudah 2 kali saya lakukan, tapi orang tuanya tidak datang. Sudah dilakukan beberapa hal ya Bu ya. Jadi dari keterangan Ibu tadi yang Ibu sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu kelihatannya pusing nih ya Bu ya dengan murid yang ini yang sering sekali tidak hadir ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ditambah lagi dengan respon orang tua yang kurang ya Bu ya, sudah ditelepon beberapa kali tidak diangkatnya. Begitu kan Bu? Betul sekali, Pak. Saya pusing sekali ini, Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sementara waktu ujian akhir semester sudah dekat. Oke Bu, punya rencana apa saja dalam mencikapi hal ini Bu? Ada, Pak. Saya berencana akan memanggil lagi si murid, kemudian berbicara lagi dengannya dari hati ke hati dalam suasana yang nyaman. Mungkin selama ini saya melakukannya, mungkin dia merasa kurang nyaman dengan apa yang saya lakukan. Kemudian setelah saya berbicara dengannya, saya akan mengirimkan surat pemanggilan lagi kepada orang tuanya. Kemudian saya akan berencana membincangkan permasalahan ini dengan orang tuanya agar mampu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Terus ada lagi? Saya juga berencana ini Pak membicarakan hal ini dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kepala sekolah Pak. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan saya masukan. Saya sangat setuju dengan rencana yang Ibu buat ya, mana yang akan menjadi prioritas utama dari rencana yang sudah Ibu uraikan tadi. Prioritas utama saya yaitu saya akan memanggil si murid Pak, kemudian berbicara lagi dengan dia dari hati ke hati. Dari menurut Ibu, kalau diskalakan skala 1 sampai 10, skala berapa keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Sepertinya skala 8 Pak. Skala 8 ya Bu ya. Oke, saya setuju. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin Pak Robert bisa membantu saya dalam menjalankan komitmen ini? Oke, saya pasti akan bantu Ibu ya. Gimana sekarang perasaan Ibu? Alhamdulillah, saya merasa lebih tenang Pak dan kepala saya tidak pusing lagi setelah melakukan perbincangan dengan Pak Robert. Dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Saya senang kok bisa membantu teman. Oke Pak, silakan Bapak melanjutkan lagi kegiatan Bapak yang tertunda tadi. Saya permisi lagi ke kelas ya Pak, karena waktu istirahat saya sudah selesai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, bagaimana proses coaching tadi? Apakah sudah belajar dengan lancar? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama adalah, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Ya Bu, di mana di situ coach saya sudah menemukan solusi dan permasalahannya Bu. Iya, berarti coaching sudah menemukan solusinya ya Pak? Iya, sudah Bu. Nah, tadi catatan yang saya temui di sini adalah saya sudah mengamati proses tadi dan Bapak sudah berhasil dan menyampaikan coaching dengan menggunakan alur tusta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching dan kemudian sudah mengidentifikasi
masalah yang ada pada Koci, kemudian Bapak sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Koci. Nah, dan juga saya sudah mengamati Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang disampaikan dapat dilakukan dengan baik. Nah, oke. Tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci dan sudah mendengarkan aktif, serta Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan Koci. Nah, saya rasa sangat luar biasa sekali ya proses Koci kita hari ini, dan apa yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Mudah-mudahan proses coaching ke depannya akan berjalan dengan lancar. Satu lagi ya Pak, yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak sendiri? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk depannya, saya merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian lebih memahami lagi tentang alur tirta ini Bu. Baiklah Pak, hanya itu pasca observasi kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, tentang aksi yang sudah Bapak lakukan. Nah, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Ya. Baik-baik saja Bu Ike. Bagaimana kabar Bu Ike? Baik Bu Weni. Nah Bu Weni, sebelum Bu Weni melakukan coaching dengan coachingnya, maka saya sebagai observer akan melakukan observasi dulu ya Bu Weni ya. Ya, baik Bu. Saya di awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Weni memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu Weni, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa ya Bu Weni ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Weni. Boleh Bu Weni? Ya boleh, silahkan Bu. Untuk yang pertama, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan rencananya ini Bu, kompetensi present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya, present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di antara yang ketiga itu mana yang Bu Weni prioritaskan yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, yang lebih saya kembangkan, yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif kita akan hadir penuh. Dan indikator ketercapaiannya menurut saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalahnya Bu, dan dapat menemukan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Baiklah Bu Weni, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee Ibu. Nanti setelah selesai kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Robert. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Begini, saya ada sedikit masalah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja, boleh saja Pak. Kebetulan saya tidak ada yang kerjakan. Ngomong-ngomong, apa ya yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini, saya ingin menemukan solusi ya dari permasalahan saya. Mungkin setelah coaching hari ini, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya, oke. Nah, memang Bapak ada masalah apa ya Pak? Jadi begini,
ada satu siswa saya yang apabila saya masuk di sana di pelajaran saya, itu dia tidak bersemangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang ia kerjakan. Itu membuat saya sedikit gimana ya, kewalahan dalam menghadapinya. Oke, jadi Bapak punya masalah ada salah satu siswa yang kurang semangat ya dalam belajar dan tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan, gitu ya Pak? Iya. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab-penyebabnya Pak? Sudah. Sudah ya? Saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Nah, oke. Jadi Bapak sudah menelusurinya dan Bapak sudah mengetahui penyebabnya. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa siswa tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Begini ya, saya sudah mengetahui penyebabnya. Lalu dari pengamatannya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, ya Bu ya? Gini ya, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa yang bersangkutan, ternyata anak tersebut tidak suka belajar dengan mata pelajaran saya karena dia tidak mengerti dan kurang mengerti dengan pelajaran saya. Saya bahasa Inggris Bu ya. Dia tidak mengerti dengan kata dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi membuat anak tersebut malas belajar bahasa Inggris. Itu sih yang membuat menurut pengamatan saya. Jadi Bapak sudah mengetahui menurut pengamatan Bapak bahwa siswa tersebut tidak paham dengan kata-kata bahasa Inggrisnya Iya, ya. Bu. Dan teksnya juga panjang ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja ya Bu ya, mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Oke, nah kalau begitu, apakah ada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengerti pelajaran yang saya terapkan. Jadi saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, di mana salah satunya kita ada ice breaking, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar dengan saya. Oke, baiklah. Nah, apakah ada metode yang pernah berhasil yang Bapak lakukan? Ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan di mana saya menggunakan word dengan menempelkan gambar dan siswa diminta untuk menempelkan kata-kata atau frase yang berhubungan dengan gambar yang dilakukan secara berkelompok nih ya Bu ya. Otomatis siswa memahami kata-kata yang dilakukan dengan teknik game. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah, sangat luar biasa sekali ya ide Pak Robert. Nah, kalau kita skalakan 1 sampai 10 nih Pak. Iya. Menurut Bapak, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik motivasi siswa Bapak? Kalau saya beri peringkat 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin itu menurut saya antara 8 sampai 9. Baiklah, skala 8 sampai 9 ya Pak. Nah, menurut skala itu selanjutnya rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang akan saya lakukan itu supaya agar segera mendapat pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik ya, sehingga pesan berantai yang telah saya katakan tadi kemudian mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri ya sebagai seorang pendidik. Oke, baiklah. Nah, tadi Bapak sudah akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menggunakan ice breaking untuk meningkatkan motivasi siswa Bapak, dan juga Bapak juga menggunakan aplikasi-aplikasi juga ya Pak. Nah, berdasarkan yang tadi yang Bapak lakukan,
kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Pak? Oh, yang membantu saya dalam rencana ini, di mana ada teman. Jadi yang akan membantu Bapak dalam menyusun rencana Bapak tersebut adalah kepala sekolah ya Pak? Iya, dan teman sejawat. Teman sejawat, Iya. Oke. Jadi Bapak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak ya. Nah kira-kira nih Pak, berapa lama yang Bapak butuhkan untuk melakukannya itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu lama karena tidak ada yang instan gitu. Iya, betul sekali ya Pak. Tidak ada yang instan zaman sekarang ini. Nah, kapan ya Pak Bapak melakukan kapan ya Pak untuk melaksanakan kegiatan ini? Kayaknya secepatnya saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh murid maupun bagi saya sebagai pendidik. Oke, ya berarti Bapak sudah akan menerapkan secepatnya pembelajaran yang sudah Bapak rancang. Iya. Nah, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Saya akan konsisten terhadap komitmen saya, kemudian secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik sama guru-guru hebat dan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas sangat dirindukan oleh siswa. Wah, bagus sekali ya Pak, dirindukan oleh siswa ya. Nah, apakah Bapak ada membutuhkan dukungan dari pihak yang lain mungkin? Mungkin saya butuhkan dukungan seperti sarana dan sarana sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun teman sejawat. Mungkin inti saya yang konsisten, komitmen dari saya untuk konsisten menjalankannya. Oke, baiklah Pak. Semoga rencana Bapak itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang saat ini? Perasaan saya, Masya Allah Bu, sangat lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, apakah ada yang lainnya yang Bapak ingin sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Oke, saya senang sekali mendengar cerita Bapak. Sama-sama Pak. Semoga kita terus berbagi ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Saya pengen tahu nih apa tindak lanjutnya nanti. Sampai jumpa lagi ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Ike. Tadi saya sudah menyaksikan Bu Weni melakukan proses coaching dengan Pak Robert. Jadi sekarang saya mau melakukan pasca observasi. Jadi bagaimana tadi proses coachingnya Bu Eni? Proses coachingnya tadi itu sudah berjalan dengan lancar Bu Ike. Alhamdulillah ya Bu Eni ya sudah berjalan dengan lancar. Setelah Bu Eni melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang mau saya ajukan sama Bu Eni. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi Bu Eni terkait indikator ketercapaiannya? Yang sudah saya dapatkan ya Bu Ike, coaching saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan dia telah menemukan langkah-langkah apa yang harus dia kerjakan untuk menyelesaikan masalahnya itu Bu Ike. Berarti dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu ya Bu Eni ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Eni tadi. Ada beberapa catatan tentang proses coaching tadi yang jadi Bu Eni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Itu menurut saya yaitu sudah menanyakan tujuan
ketika pertama bertemu tadi Bu Weni sudah menanyakan tujuan pada Coach Bu Weni, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada Coach tersebut. Kemudian Ibu sudah mengarahkan Coach tersebut untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada Coach agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh Coach tersebut berjalan dengan lancar. Oke, jadi saya juga sudah melihat Ibu sudah fokus pada fungsi Ibu tadi. Ibu sudah sudah menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah yang sudah Ibu diberikan kepada Coach tersebut. Iya, Bu. Luar biasa Bu Weni sudah berhasil melakukan proses coaching dengan sangat baik. Ibu Weni juga sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Coach Ibu tadi. Semoga proses coaching kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu Weni ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan saya. Kira-kira apa kompetensi yang perlu Ibu Weni kembangkan rasanya yang lebih Ibu Weni kembangkan lagi dari proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam diri saya yaitu saya akan lebih memahami alur cerita lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rekan sejawat saya maupun untuk murid saya, dan saya akan lagi mana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Jadi Bu Weni akan mempelajari lebih lanjut tentang alur cerita ya Bu Weni ya. Ya. Kemudian akan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Padahal tadi Bu Weni sudah melakukan alur cerita dengan baik dan sudah menemukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi kita kan pinginnya ya lebih baik lagi ya Bu Weni ya. Terima kasih banyak Bu Weni. Berarti Bu Weni masih pingin belajar lagi untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih banyak Bu Weni atas waktunya. Demikian pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Guru Penggerak.